Shalom, salam kamu spesial. Saya senang sekali kita boleh berjumpa kembali malam ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin mengangkat satu topik yang saya beri judul Boom. Bom meledak, pesan mengerikan dari seorang teroris di Polsek Astana Anyar, Bandung. Bagaimana pandangan Kristen tentang bunuh diri? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari berita-berita baik di televisi maupun di berita-berita online, kita tahu bahwa hari ini di Bandung terjadi bom bunuh diri. Seorang bernama Agus Sujatno melakukan bom bunuh diri. Dan korbannya adalah orang yang melakukan bom bunuh diri dan seorang polisi yang meninggal dunia dan 10 orang luka-luka. Nah, untuk lebih jelas, mari kita akan menyaksikan video ini. Polsek Astana Anyar, Bandung diserang pelaku bom bunuh diri pada Rabu 7 Desember 2022. Dalam video amatir yang beredar, terlihat tubuh terduga pelaku bom bunuh diri. Kondisi tubuh korban hancur, di mana kedua kaki dan badan berpisah. Pelaku meledakkan bom tepat di depan pintu masuk SPKT Polsek Astana Anyar. Namun ada hal yang menjadi sorotan di sepeda motor terduga pelaku. Tepat di bagian plat nomor tertulis KUHP sama dengan hukum syirik atau kafir. Perangi para penegak hukum setan serta tertulis Quran Surah At-Taubah ayat 29. Dengan arti perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Dalam peristiwa itu, 3 anggota polisi mengalami luka-luka dan sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kartika Asih, Kota Bandung. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Setelah kita menyaksikan video itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua turut berduka cita buat keluarga yang ditinggalkan. Ya, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus berduka karena terjadi lagi terorisme. Tetapi mari kita akan belajar sedikit dari apa yang terjadi. Nah, ada 2 hal yang malam ini saya ingin angkat. Yang pertama adalah pandangan teroris tentang bunuh diri demi membela agama. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, para teroris seringkali dicuci otak atau didoktrin bahwa perjuangan mereka waktu mereka melakukan bom bunuh diri adalah usaha atau perjuangan mereka untuk membela agama. Bahkan mereka menggunakan istilah seperti jihad dan sebagainya. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, agama tidak perlu dibela. Karena agama adalah datang dari Allah. Dan hanya Allah yang bisa membela agama itu. Karena itu pandangan teroris ini sangat menyesatkan dan sangat-sangat berbahaya. Itu sebabnya saya tadi di atas memberi judul bahwa pesan mengerikan. Karena ada pesan yang disampaikan tentang membela agama. Dan ini sesuatu yang salah. Ini adalah sesuatu yang sesat. Ya, dan ini kenapa saya anggap ini berbahaya? Karena ini akan mendorong untuk mereka yang mungkin juga sudah dicuci otak untuk kembali bersemangat melakukan bom bunuh diri. Nah, kita sebagai orang percaya, ya, mari kita akan berdoa secara khusus buat saudara-saudara seiman kita Kristen. Kita berdoa supaya tidak ada lagi bom bunuh diri. Teristimewa dalam menyongsong Natal ini, kita perlu berdoa supaya tidak lagi bom bunuh diri di gereja-gereja. Nah, yang berikut saudara-saudara, dari pandangan teroris tentang bom bunuh diri ini, saya melihat bahwa mereka diiming-imingi, ya, yaitu apabila mereka mati oleh karena bom bunuh diri, oleh karena jihad, ya, mereka langsung pergi ke surga, dan di surga mereka ditunggu oleh 72 bidadari. Nah, ini iming-iming ini sangat berbahaya.
Sehingga orang rela melakukan sesuatu yang tidak masuk akal sampai ke tahap bunuh diri, saudara-saudara. Waktu saya menulis semacam apa yang saya sampaikan di video ini malam ini, saya pernah membaca satu artikel dan terbuka aja saya lucu dan tertawa, ya. Kenapa? Karena dalam artikel itu diceritakan tentang seorang bapak yang di foto itu kelihatan sudah cukup tua dan dia ingin untuk melakukan bom bunuh diri. Dan waktu dia melakukan itu, bom itu tidak meledak. Dan waktu polisi menangkap dia, ya, polisi kemudian memeriksa seluruh tubuhnya. Polisi menemukan ada lempengan besi di kemaluannya, ya. Dan waktu polisi bertanya kepada dia, apa sih maksudmu dengan menaruh lempengan besi, ya, di depan kemaluanmu? Dan dia berkata bahwa saya harus melindungi kemaluan saya supaya waktu saya tiba di surga saya langsung pesta seks dengan para bidadari. Nah, ini sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi bisa terjadi seperti ini. Kenapa? Karena mereka dicuci otak. Ya, mereka didoktrin dengan doktrin yang tidak benar. Nah, oleh sebab itu kita terus berdoa supaya doktrin-doktrin yang seperti ini bisa dilenyapkan dari negara kita, ya, secara khusus dari antara masyarakat kita. Nah, saya tidak fokus kepada teroris, saudara-saudara. Saya ingin supaya kita sebagai orang percaya, kita melihat yang kedua yang saya ingin angkat adalah pandangan Kristen tentang bunuh diri, ya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan dengan baik seluruh Alkitab, ya, bahwa bunuh diri itu sama bobotnya dengan membunuh orang, ya. Jadi bunuh diri itu bukan saja sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri, tetapi bobotnya sama dengan kita melakukan pembunuhan kepada orang lain. Nah, dengan jelas Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa yang berhak itu mengambil nyawa seseorang itu adalah Allah. Mari kita lihat dalam Mazmur 31 ayat 15. Di situ dikatakan Mazmur 31 ayat 15, masa hidupku ada dalam tanganmu. Ya, saya dan saudara, setiap kita manusia, masa hidup kita itu ada di dalam tangan Allah. Kita perlu sadar bahwa dalam hidup ini saya dan saudara perlu menyadari bahwa masa hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan. Tidak tahu bagaimana caranya kita mati, tetapi kita harus sadar bahwa Allah yang menguasai segala sesuatu. Nah, di kekristenan kalau kita perhatikan sesuatu yang ditulis oleh Alkitab, ya, dengan jelas kekristenan tidak ada ajaran untuk mati membela agama, ya. Tidak ada sama sekali, ya. Karena Yesus sendiri tidak mengajarkan. Seringkali orang berkata, tapi kan di Alkitab. Waktu Yesus mau ditangkap, Yesus bertanya kepada murid-murid dan mereka berkata bahwa ada 2 pedang. Nah ini perlu diperhatikan dengan baik. Apa yang sedang Yesus maksud? Yesus tidak selalu menyatakan sesuatu itu secara harafiah, ya. Itu perlu untuk ditafsirkan lagi, ya. Kenapa? Karena yang Yesus bicarakan itu bukan pedang yang sebenarnya. Yesus sedang berbicara tentang pedang roh, yaitu firman Allah, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Yesus tidak berbicara tentang peperangan. Itu sebabnya waktu Yesus ditangkap dan Petrus memotong telinga dari seorang yang datang untuk menangkap Yesus, Yesus menegur Petrus. Yesus berkata bahwa kalau engkau bermain pedang, engkau akan mati oleh pedang. Ya, dan kemudian Yesus mengambil telinga orang itu dan Yesus menyambungkan kembali. Artinya Yesus tidak setuju dengan penggunaan senjata tajam, penggunaan senjata untuk membunuh orang. Nah, mungkin pertanyaan lain adalah, tapi kan kekristenan juga mengenal dengan apa yang disebut dengan mati syahid. Ya, kami tahu bahwa kekristenan percaya ada mati syahid.
Tapi mati syahid di dalam kekristenan itu bukanlah pergi untuk membunuh orang lain atau pergi untuk membela agama, tidak. Karena kekristenan atau agama Kristen tidak perlu dibela. Agama Kristen itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan menjaga dan melindungi agama Kristen. Karena itu agama Kristen tidak perlu dibela, Bapak Ibu Saudara-saudara. Oleh sebab itu kekristenan tidak mengajar untuk orang Kristen membela agama. Ya. Karena apa? Karena Yesus tidak mengajarkan itu. Baik selama Yesus hidup maupun ke-12 muridnya dan kemudian Paulus dalam perjalanan kekristenan itu tidak pernah ada penggunaan senjata, tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan peperangan untuk membuat orang menjadi percaya kepada Yesus. Tidak sama sekali. Tidak ada petunjuk seperti itu. Mungkin orang selalu menuduh, kalau saya lihat dalam debat-debat antara orang Kristen dan orang Muslim, seringkali mereka berkata, bukankah penjajah-penjajah itu adalah Kristen? Saudara harus tahu bahwa motif dari penjajahan itu bukan motif agama. Motif dari penjajahan itu adalah motif politik. Mereka datang ke satu daerah untuk secara politis mereka menguasai, mereka mengeruk harta kekayaan yang ada di sana. Nah, mungkin mereka dari latar belakang Kristen, tetapi mereka tidak datang demi agama. Mereka tidak hadir di satu daerah, satu negara atas nama agama. Tapi mereka hadir berdasarkan keputusan politik untuk menguasai satu daerah yang lain. Jadi kekristenan tidak mengenal peperangan, ya, tidak mengenal membunuh orang lain demi untuk membela agama atau berjuang untuk agama. Bahkan dengan jelas Yesus menyatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Kalau kita baca Yohanes 10 ayat 10, di situ dengan jelas dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, dengan jelas Yesus berbicara tentang si pencuri, yaitu setan, yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu sebabnya kalau orang-orang yang melakukan peperangan, orang-orang yang melakukan bom bunuh diri, orang-orang yang melakukan pembelaan agama dengan membunuh orang lain, ya, sebenarnya yang mereka lakukan itu adalah apa yang diperintahkan oleh iblis. Karena iblis adalah bapa segala kejahatan. Iblis adalah bapa dari semua pembunuhan. Iblis ada di balik semua. Itu sebabnya sebagai orang Kristen kita tidak percaya bahwa ada seorang melakukan sesuatu demi agama dan atau demi kekristenan atau demi Yesus dan membunuh orang lain. Kekristenan tidak mengenal itu kecuali di dalam peperangan. Kekristenan itu bukan perintah agama tetapi atau perintah Tuhan, tetapi itu adalah cara untuk pembelaan diri. Dan dengan jelas ayat yang tadi kita baca, Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa dia berkata supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita perhatikan bahasa Yunani untuk kata hidup itu ada dua. Yang pertama adalah bios. Dari bios itu muncullah kata biologi, makhluk hidup. Jadi ada makhluk hidup yang hidup seperti binatang dan sebagainya. Tapi manusia juga adalah makhluk hidup yang lahir, kemudian makan, bertumbuh menjadi dewasa, kemudian kawin, bekerja, kemudian tua dan meninggal. Nah, kalau orang hanya hidup seperti itu, dia hanya bios. Dia hanya bios. Tetapi ada kata yang lain yang dipakai oleh secara khusus oleh Yesus di dalam ayat ini. Kata yang dipakai oleh Yesus adalah soai. Soai itu adalah satu hidup yang berguna, satu hidup yang menjadi berkat, satu hidup yang menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan teristimewa ini sedang menjadi gambaran kehidupan Yesus. Selama Yesus hidup, Yesus menjadi berkat. Yesus mengajarkan kebaikan. Dia mengajarkan etika moral yang paling tinggi, yaitu mengampuni musuh, mendoakan musuh. Tidak ada di dalam ajaran lain, tidak ada di agama lain ajaran seperti itu. Hanya di dalam kekristenan.
Yesus mengajarkan kita untuk mendoakan musuh kita, mengampuni orang yang menganiaya kita. Karena kekristenan tidak diajarkan oleh Yesus untuk melakukan bunuh diri atau bunuh orang lain demi untuk agama. Kekristenan mengajak kita supaya hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi kesaksian, hidup kita menjadi tanda ajaib, hidup kita menjadi alamat bagi banyak orang untuk orang datang kepada Tuhan. Karena itu kita harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa kehidupan di dalam kekristenan itu berharga? Itu sebabnya orang Kristen diajar untuk menghargai kehidupan, bahkan menghargai kehidupan orang lain. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 di sini dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, Rasul Petrus mengajarkan kepada kita bahwa kita semua sudah ditebus dari hidup kita yang sia-sia, hidup kita yang lama, yang tadi saya bilang bios, hidup yang tidak berguna, tidak menjadi berkat, bahkan menjadi batu sandungan, bahkan menyusahkan orang lain. Kita semua sudah ditebus. Kita ditebus dengan apa? Petrus mengatakan bahwa kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi kita semua ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang mahal. Karena betapa berharga hidup ini sudah ditebus oleh darah Kristus, sehingga kita boleh datang untuk menyembah Dia. Karena itu sebagai hamba Tuhan saya ingin ingatkan, hiduplah baik, hiduplah benar, hiduplah jadi berkat. Jangan berusaha untuk menyusahkan orang lain, bahkan membunuh orang lain. Itu adalah perbuatan iblis. Itu tidak datang dari Tuhan. Ajaran seperti itu tidak datang dari Tuhan. Itu datang dari iblis. Tapi ajaran yang benar, yang datang dari Allah, yang penuh dengan kasih, ya, adalah Allah mau supaya kita mengasihi satu dengan yang lain. Nah, saya percaya kalau kita mau diselamatkan hanya ada satu cara, kita percaya kepada Yesus. Kalau mau hidup kita diubahkan dari kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang tidak ada kedamaian, kehidupan yang penuh dengan kebencian kepada orang lain, kepada agama lain, kepada kelompok lain, kepada suku yang lain. Kalau kehidupan kita seperti itu adalah kehidupan yang sia-sia. Dan kita tidak bisa mengubah diri kita. Hanya kita datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengubah hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang indah. Menjadi berkat. Penuh dengan kasih. Penuh dengan penghormatan terhadap kehidupan orang lain. Penuh dengan belas kasihan terhadap orang lain. Bahkan kita ingin melakukan yang terbaik kepada orang lain. Biarlah hidup kita penuh dengan berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apabila Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudara like, subscribe, Bapak Ibu Saudara-saudara tekan lonceng, sehingga setiap kali saya upload video, Bapak Ibu Saudara-saudara boleh mendapatkan notifikasi. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara boleh berkomentar. Dan sekali lagi, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati dengan video ini, Bapak Ibu Saudara boleh bagikan sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Banyak orang boleh berjumpa dengan Yesus. Banyak orang boleh mengenal kebenaran yang sebenarnya. Bukan kebenaran yang datang dari iblis yang penuh dengan tipu daya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini. Tuhan memberkati. Salam.